Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah ya, sore hari ini kita bisa eh, ketemu lagi nih di kolam ya, teman-teman. Oke, kembali lagi di YouTube channel Duyung Daratan 99. Jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Kali ini aku mau ngapain ya? Apa sih ya? Nih, aku mau videoin apa ya? Aku mau kasih tahu nih, kemarin aku mau ngasih tahu soal kemarin ada yang nanya kalau cara pengurasan kolam ya. Maaf, mungkin belum bisa kasih video buat pengurasan kolam ya, Kak. Mungkin lain waktu ya, soalnya cuacanya kayak gini. Mendung terus, teman-teman. Mendung, teman-teman. Jadi kalau buat ngoras sepertinya jangan dulu. Nih, kolam kolam yang kemarin aku itu ya pindahin ikannya ya, teman-teman. Nih, udah bersih, nggak hijau lagi. Ikannya udah saya pindahin ya. Baik, teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu soal video. Kemarin tuh ada yang nanyain ke aku begini. Apa ikan gurame perlu air mengalir? Bukannya perlu. Kenapa ini dalam mediasi terpal kayak gini ya, teman-teman? Kok bisa kayak gitu? Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kalau sebenarnya mungkin ya, mungkin setauku ikan gurame itu mungkin biasanya di kayak mediasi tanah kayak gini ya, media tanah kayak gini. Sorry. Mungkin kayak air kayak gini kan itu ya kayak ngalir ya dari sana ke sana, luas lah ya, luas tempat, sama mungkin cukup lah buat mereka untuk berkembang. Beda sama kayak kolam terpal, media kolam terpal mungkin kan seukurannya itu kayak gini ya, seukuran 5 meter persegi ya. Kalau ini ukuran 4 meter persegi ya, teman-teman. Ini yang kecil. Kalau yang 5 meter persegi itu di sana ya, teman-teman. Nih, yang ini. Yang sana juga ya, teman-teman. Terus kan mungkin memang harusnya kan media tanah kayak gini ya. Nah, untuk kali ini aku mau bahas soal media terpal, kolam terpal seperti ini. Apa perlu air mengalir? Kalau dibilang perlu memang perlu ya. Air mengalir itu perlu lah ya. Kalau soal air mengalirnya itu dari mana? Nih kita kan ada nih di pinggir-pinggir kolam itu kan ada paralon tuh ya, kecil. Nih paralon kecil, teman-teman nih. 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 Ini buat ngalirin air ya, teman-teman. Karena ya namanya juga ikan ya, hidup di air, meskipun airnya tenang, diam, tapi butuh air yang mengalir juga ya, teman-teman. Sebenarnya sih air ya harus mengalir dengan jalan yang memberikan lubang dalam kolam dan pasokan air menuju kolam. Nih kayak macam ini ya. Tuh di ini ya. Nih ini kan ada keran, ada keran. Nih. Nih. Nih ya. Ini. Ini kan biasanya kan buat itu ya, buat masukin air buat ngalirin ke kolam yang media terpal ya, teman-teman. Kalau menurutku ya mungkin kalau ini air mengalirnya itu ada ukurannya, teman-teman. Mungkin kalau buat ikan yang semacam ikan ini kan ukurannya segini ya, teman-teman. Itu debit airnya itu apa ya? Apa ya? Banyak air yang mengalirnya itu jangan terlalu kebanyakan juga ya. Karena terlalu kebanyakan juga ya nggak baik juga menurut versiku. Ini paling setengahnya ya buat ikan-ikan yang segede gini. Kecuali kalau buat yang udah besar mungkin bisa aja kali ya besar, kita kasih volume airnya itu besar.
Terus ketambahan kalau buat ikan yang kecil-kecil kayak macam yang mungkin masih kecil ya, sekuku ini ya teman-teman, itu eh, volume airnya itu ya sekitar ngalirnya itu dikit dikit ya. Itu pun jangan terlalu deras, jangan terlalu dikit, sedang. Cuman lebih tepatnya itu kita pantulin itunya ke terpalnya ya, jangan langsung ke kolam ya teman-teman. Kalau soal pergantian air, kita itu sering gantinya itu selama 1 minggu atau 2 minggu itu ya sekali, sorry sorry sorry, 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya teman-teman. Itu pun kan kayak semacam volume airnya juga kan ini ya, menurut ukuran ikannya juga kan. Ukuran ikan yang kecil-kecil itu bisa aja separohnya ini ya teman-teman, setengahnya lah, seperempatnya ukuran kolam terpal D5 ya teman-teman. Kalau ini ukuran D4 itu kita biasanya hampir penuh lah, satu jengkalan, nggak penuh banget sih ya, soalnya kan otomatis kita juga antisipasi takut hujan karena cuaca mendung, takutnya ini nanti keluberan juga, itu nggak bagus juga ya teman-teman, nanti ikannya pada lari. Terus kalau soal ya itu dia, kalau semacam kita hujan nih airnya penuh, otomatis kita harus buang dong di sana ya, pembuangannya tuh yang ada paralon kecil tuh teman-teman. Nah, buang di situ teman-teman, biar nggak terlalu penuh juga. Intinya yang ngerawat kayak gini itu harus sabar, telaten, dan ulet ya teman-teman. Enggak, orang mungkin mikirnya gampang gampang lah kayak gitu mah, cuman ngurusin ikan, ngurusin air. Itu menurut mereka lah ya. Tapi menurut kita itu harus benar-benar diperhatikan ya, volume air, suhu air, terus kayak semacam kelembapan air. Air pun kalau nggak kena sinar matahari ya, ya meskipun ikan dalam dalam kolam itu dia hidup di air dingin loh, tapi dia itu juga harus terkena sinar matahari juga teman-teman, karena buat perkembangannya juga. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kalau buat lokasi dan tempat, terus ketinggian air kolamnya itu tadi aku udah bahas ya, ketinggian air kolamnya itu sekitaran ya seginilah ya, sedang satu jengkal lah ya, untuk ukuran yang 3 jarian. Kalau untuk yang ukuran masih kecil-kecil itu seperempat kolam, ukuran diameter 5 ya, dia diameter 5 ya. Nah setelah itu kita juga harus ada yang harus diperhatikan loh soal ketinggian air kolam, karena yang perlu dia perhatikan itu di tempat juga teman-teman. Kalau tempatnya kita itu dingin, otomatis kan air juga akan dingin ya. Terus jarang terkena sinar matahari juga. Tadi aku udah bahas ya teman-teman, kalau ikan juga butuh sinar matahari ya teman-teman. Biasanya biasanya ketinggian kolamnya itu ya tadi seperempat diameter 5 ya. Dan suhu airnya sekitaran 24 derajat sampai 30 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, kemarin kan ada yang nanya pengurasan kolam ya. Biasanya kita lakukan itu 2 minggu sekali. Itu bagaimana tingkat kotornya pada kolam. Jika kolamnya sudah kotor dalam 1 minggu, ya pastinya kita kuras ya teman-teman. Gak bakalan mungkin kita diemin ya. Terus karena pada dasarnya pengurasan yang sering juga bisa mempengaruhi pada suhu air juga. Kadang gimana kondisi ikannya, jika suhu dan cuaca bagus, ikan otomatis lebih terlihat segar dan pergerakannya lincah. Tapi sebaiknya jika kadang suhu atau cuaca kurang bagus nih, seperti mendung kayak gini ya teman-teman, yang aku bilang tadi kan, aku mau ngeliatin kalau
Kalau aku mau ngasih tahu nguras kolam ya, cuman sayangnya hari ini cuacanya mendung teman-teman, makanya saya gak jadi buat nguras kolam. Mungkin lain waktu apa di kesempatan yang lain ya kita itu aku kasih tahu ya. Lah terus itu juga kan bisa mempengaruhi ya, kalau cuaca kayak gini itu ikannya juga akan terpengaruhi ya menurut saya ya. Terus kadang kan ikan, jangankan ikan, kita aja kalau cuaca dingin kan pengennya rebahan di rumah, gulung selimut kan ya, buat gerak pun kan nggak mau, apalagi ini hewan yang nggak bisa kita tebak kan ya, meskipun dia hidup di air ya teman-teman, meskipun dia hidup di air ya teman-teman, tapi tetap kita harus perhatikan itu juga, karena suhu dalam air itu kan kita nggak tahu ya, cuman kita antisipasi diperkirakan. Nah, begitu teman-teman. Soalnya kan kalau kita kuras nih, cuacanya itu mendung kayak gini tuh sayang juga ya. Yaitu aku bilang juga tadi, kalau cuacanya kayak kurang bagus begini tuh jadi kasihan lah ikannya kedinginan. Mungkin kalau cuacanya bagus, insya Allah ikannya juga kan langsung kena sinar matahari ya teman-teman. Meskipun keadaan airnya itu emang airnya sangat dingin, itu kan kena sinar matahari agak agak anget-angetan ya. Bisa dilihat besok kalau aku nguras kolam terus lihat ikannya kayak gimana. Itu ya teman-teman, nanti aku tunjukin. Oke baik teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup di sini aja ya teman-teman. Soalnya ini udah sore juga nih teman-teman tuh. Udah mendung, anginnya kenceng teman-teman. Nah, udah sore juga teman-teman. Oke, lain waktu kita sambung kembali ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.